Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam prestasi, salam bestari. Alhamdulillah, ucapan pertama yang harus kita sampaikan sebagai rasa syukur kita kepada Allah yang telah memberikan kita kenikmatan sehingga kita bisa bertemu kembali hari ini. Tak lupa sholawat serta salam kita sampaikan pada junjungan kita, guru kita, Nabi Muhammad SAW. Hari ini kita akan membahas tentang animasi di HMI. Kalau pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana cara mendesain dan membuat animasi bar graph dan animasi fill, maka hari ini kita akan coba membuat animasi buat sites. Mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat buat kita semua. Kita akan coba buka dulu strukturnya. Ini kita supaya lebih cepat, nanti di programnya kita buka yang program yang bar graph deh, karena kondisinya hampir sama. Ini yang animasi bar graph. Jadi di mana di sini akan kita lihat di sini kita akan lihat kita akan mengisi berupa dari bar graph 0, dari size 0 ke size 10. Nanti dari size 10 kita akan merubah ke size 0. Nah, ini kita masih yang kemarin ya, nanti dibandingkan juga. Nanti ini untuk jadi dari size 0 ke size 10, dari size ini nanti turun dari size 10 ke size 0, dan ini nanti akan membandingkan antara nanti sudah jadi size 10 akan berubah secara otomatis untuk menjadi size 0. Sekarang kita masukkan ke program simulasi dulu supaya bisa disimulasikan nanti di size animasi. Jadi kita hari ini tidak menggunakan HMI karena prosesnya hampir sama dengan proses di bar graph. Nah, ini kita sekarang fungsi ini. Baik, kita running ya. Ini masih dalam kondisi stop. Kita oke kan. Sekarang kita akan membuka video desainernya. Ini video desainernya, dan kita akan coba hanya untuk simulasi saja. Baik, kita create new project. Next, kita projectnya kita berikan size animation. Kita next. Ini targetnya tetap target 1, kita next. Nah, ini yang nggak diisi karena kita tidak menggunakan sistem PLC ya. PLC dan HMI tidak kita gunakan, hanya kita akan menggunakan simulasinya saja. Kita next. Nah, ininya di add, tetap harus di add, yaitu di sini untuk modus TCP IP-nya. Oke, kita finish. Nah, setelah muncul HMI-nya, kita jangan lupa ini yang Modbus equipment-nya kita konfigurasi dulu. Nah, ini jadi karena kita menggunakan sistem simulasi, maka di sini 127.00 ininya belakangnya 1. Jangan lupa ini simbol IEC-nya biar addressing yang masuk ke HMI juga masih tetap menggunakan addressing PLC, tidak menggunakan addressing Modbus. Maka di sini harus dicentang. Kita oke kan. Kita yes. Nah, baru kita buat sakarnya ya.
Ini sakarnya kita buat. Ini kita pakai yang biasa saja. Ini sakarnya untuk on. Nah, di sini kita gunain sakar on itu adalah M01, M0 dan M1 untuk stop. Sedangkan yang 15, I15 dan I16 ini adalah yang buat ke saklar eksternal. Nah, nanti di sini kita tambahkan, ini kita variabelnya kita tambahkan. Nah, ini kita tulis start, tulis start. Ini dalam kondisi bool karena ini hanya untuk false true atau on off saja. Ini kita kasih alamat M0 ya untuk start. Tadi juga di sana M0, kita oke kan. Kita klik, kita oke kan, baru kita add, baru kita off. Nah, nanti di sini juga kita buat lagi untuk yang off. Ini yang off. Kita buat warnanya warna merah ya. Ini kita ubah menjadi warna merah. Oke. Kita kembali lagi. Nah, ini kita kasih bit. Ini momentary. Kita variabelnya kita tambahkan. Ini stop. Ini juga masih kondisi bool. Ininya jadi angka 1. Oke. Oke. Kita add, kita tambah. Oke. Nah, setelah ini baru kita akan membuat bar graph-nya ya. Oh, maaf. Kita siapkan dulu tankinya. Ini tankinya kita siapin. Tankinya misalkan kita ini ya kemarin. Maaf. Ini tankinya ini. Tanknya udah masuk. Nah, ini kita tanknya seperti ini. Terus kita buat sisanya untuk yang masuk, nanti ini untuk yang menguras ya. Nah, nanti ini untuk yang menguras dan masuk atau oke. Nah, ini untuk naik, ini untuk turun ya. Ini dari 0 ke 10, ini dari 10 ke 0. Terus kita tambah numeric. Ininya 2 saja. Integer. Nah, ini kita kasih alamat. Ini integer. Ini kasih tamat tim 0. Ini equipmentnya kita pakai. Sini kita lihat dulu. Ini MW0 ya. MW0, MW1 dan MW2. Maka di sininya kita pakai MW0. Oke. Ini udah integer. Oke. Nah, ini tulisannya agak diperbesar sedikit. Oke. Nah, nanti ada satu lagi di sini. Ini juga sama, digit desimalnya 2. Nah, di sini kita tambah variable listnya. Ini kita tambah integer. Sininya kita alamatnya 1. Oke. 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 Nah, nanti di sininya hurufnya sama. Oke. Nah, nanti kita akan kasihkan variable list yang ini build size ya. Nanti kita klik kanan animation. Nah, nanti cari yang size. Ini size.
Ini enable vertikal ya, karena gambarnya vertikal, kita ambil dari vertikal. Di sini karena kita hanya 10, ini 10 fine. Oke. Nah ini maaf, satu lagi ini dari middle ya, harusnya dari bottom. Nah dari bottom nanti 10 naik ke atas. Nah kalau yang ini kita rubah dari size-nya, yaitu dari top. Nah, jadi nolnya dari atas. Oke. Nah ini nanti ini nggak ada, nanti pada saat awal ini visible ya, tidak ada. Nanti pada saat setelah jalan baru ini jadi ada. Nah kalau yang ini kita ganti jadi size-nya ya. Nah, ini kita gunakan nabel, ini juga sama dari bottom, ininya 10 pi. Oke, kita cek di HMI nya. Kita ada error katanya, kita simulation kan F4. Kenapa F4? Oh ini harus diisi katanya 192.168.12, ininya 24, ininya 255. Oke, kita cek clean, kita simulasikan. Ini masih ada masalah. Nah ini errornya F4, kesalahannya di shift. Nah ternyata kita ini sudah dikasih alamat, sudah dikasih ekspresi, ini juga dikasih ekspresi sudah. Oh ini, nah ini yang belum dikasih ekspresi, maka di sini. Nah ini kita buat variable list. Nah ininya kita integer. Ini alamatnya jadi, maaf, ini alamatnya jadi. Nah di sini M2. Oke, kita M2. Oke, apply. Oke, coba kita sambungkan lagi simulasi. Oke, alhamdulillah langsung bisa connect. Nah ini di sini nggak ada size-nya, jadi visible ya, tidak kelihatan. Nanti pada saat kita jalankan, nah ini dia baru muncul. Berbeda dengan fill. Kalau fill itu sudah ada dasarnya, kalau ini tidak ada dasarnya karena visibility, jadi tidak kelihatan. Nah, nanti ini yang turunnya sama ya, jadi hampir sama antara fill dengan size. Yang berbeda kalau di fill itu sudah ada dasarnya, ya sudah kelihatan baru mengisi. Nah kalau di size ini dari tidak ada ya, dari kosong sama sekali, jadi ukurannya berubah ukuran gitu. Nah ini animasi untuk size ya. Jadi kalau tadi di middle, coba kita sekarang kalau kita dari middle ya. Nah, animasinya kita rubah. Nah ini kan dari bottom, dari bawahnya. Kalau tadi kan awalnya dari middle. Coba kalau kita dari middle salah satu. Oke, kita simulasikan lagi. Nah ini, nah kita stop dulu. Nah ini dari middle. Nah menujunya jadi dari tengah terus. Nah itu.
Jadi ini harus kalau mau mengisi dari nol berarti harus dari bawah. Kalau mau menurunkan dari atas berarti ininya juga harus dari top. Jadi kita paham sekarang posisi ininya nih. Ansornya ini harus dari bottom. Oke, kita simulasi lagi. Nah, ini kita stop dulu. Kita start. Oke, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini kalau yang ini kan tetap ya, karena dia memang untuk tidak ada perbandingan. Kalau ini jadi perbandingan. Jadi ini dikecilkan kembali. Kalau ini diperbesar, kalau ini diperkecil. Arahnya ke perkecil. Baik, demikianlah materi hari ini, yaitu mendesain animasi sides di HMI Schneider. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat buat kita semua. Mohon maaf atas segala kehilafannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam prestasi, salam lestari.